looking for? It's me, Tioti. Style. Manusia adalah makhluk yang unik. Meskipun secara struktur biologis hampir terlihat sama, namun secara kepribadian antara satu manusia dengan manusia lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Ada orang yang memiliki karakteristik pemarah atau pendiam, ada orang yang lebih nyaman saat berada di lingkungan yang ramai, dan ada yang memilih menjalani hari-harinya sendirian. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Khairun Nisa dengan NIM 2320203886208010 akan membahas tentang kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari kata persona, bahasa Latin yang berarti topeng. Kata persona atau topeng menunjukkan tampilan luar yang diperlihatkan seseorang kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kepribadian menggambarkan aspek-aspek luar seseorang yang tampak dan dapat diamati oleh orang lain. Kepribadian itu sendiri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya, saat kita berinteraksi dengan teman-teman kuliah, dan ketika kita berinteraksi dengan kurir pengantar paket. Apa yang sebenarnya membentuk kepribadian itu? Penelitian mengenai kepribadian sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan sejak awal tahun 1900-an dan terus berkembang hingga saat ini. Meskipun terdapat banyak teori yang membahas tentang kepribadian, tetapi pada umumnya teori-teori tersebut menyebutkan bahwa pola asuh semasa kecil adalah faktor utama pembentukan kepribadian seseorang. Bagaimana sih pola asuh berperan dalam pembentukan kepribadian? Ya, tentu saja sangat berperan penting karena orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Ada yang bersifat tegas, ada yang bersifat acuh dan membebaskan anak, dan sebagainya. Nah, dari masing-masing model pengasuhan tersebut, anak-anak tidak hanya menerima perlakuan dari orang tua begitu saja, akan tetapi setiap anak akan mempelajari perlakuan yang didapatkan dan apa yang dipelajari tersebut akan diterapkan di lingkungan luarnya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tipologi. Penelitian awal tentang kepribadian pada masa Yunani kuno disebut dengan tipologi. Ada berbagai macam tipologi. Yang pertama yaitu tipe choleris. Tipe choleris memiliki unsur tanah yang kuat, bersifat kering dan berprinsip tegangan. Orang tipe ini biasanya bertubuh besar dan kuat namun mudah emosi dan sukar mengendalikan diri. Sifatnya garang dan agresif namun memiliki semangat besar dan cenderung optimis. Tipe yang kedua yaitu tipe melankolis. Tipe melankolis didominasi oleh unsur air, bersifat basa, dan berprinsip rigid atau kaku. Umumnya, ciri-ciri individu tipe ini mudah kecewa, daya juang kecil, muram, dan pesimistis, sehingga terkesan selalu bersikap murung dan selalu menaruh rasa curiga. Tipe ketiga yaitu tipe phlegmatis. Tipe phlegmatis dengan ciri khas unsur udara bersifat dingin dan berprinsip elastis. Orang tipe ini sifatnya lamban dan pemalas, wajahnya selalu pucat, pesimis pembawaannya, tenang pendiriannya, tidak mudah berubah, namun mereka cenderung setia dan tidak mudah dipengaruhi. Tipe yang terakhir yaitu tipe sanguinis. Tipe sanguinis memiliki unsur api, bersifat panas dan bersifat ekspresif. Ciri-ciri orang tipe ini adalah periang, mudah berganti haluan, dan ramah. Umumnya selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri, selalu gembira, dan bersikap optimis. Ada pula yang dinamakan dengan tipologi modern. Yang pertama yaitu ekstrovert. Individu dengan kepribadian ekstrovert cenderung untuk mencurahkan energi keluar dirinya. Bagi kalian yang ekstrovert mungkin akan lebih senang nih berada di keramaian, lebih banyak berinteraksi dan melakukan aktivitas sosial. Juga lebih suka untuk mengeksplorasi hal-hal di luar diri kalian. Yang kedua yaitu introvert.
Individu dengan kepribadian introvert cenderung untuk mencurahkan energi ke dalam dirinya. Bagi kalian yang introvert, kalian mungkin kurang nyaman nih untuk bertemu dan terlibat secara sosial dengan banyak orang. Kalian juga mungkin lebih senang untuk bekerja sendiri dan berinteraksi 1-2 orang saja, tidak banyak. Nah, introvert ini juga biasanya sering dikatakan sebagai individu yang pemalu ataupun pendiam. Padahal, pada kenyataannya, tidak semua introvert adalah individu yang pemalu. Mereka hanya tidak nyaman berada di tengah keramaian dan bertemu dengan banyak orang. Tipe yang ketiga yaitu ambivert. Seorang yang ambivert memiliki kadar introversi dan ekstroversi yang hampir sama, sehingga mereka dapat berubah menjadi orang yang ekstrovert maupun introvert tergantung pada suasana, hati, konteks, dan tujuan. Nah, ambivert ini dikenal juga sebagai kepribadian tengah karena berada di tengah-tengah antara ekstrovert dan juga introvert. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam kepribadian. Yang pertama, avoidant. Avoidant merupakan individu yang memiliki kecenderungan menghindari interaksi sosial. Yang kedua, schizoid. Schizoid merupakan individu yang kurang memiliki keterkaitan untuk menjalani hidup. Yang ketiga, submissive. Submissive merupakan individu yang memiliki kecenderungan bergantung terhadap orang lain. Yang keempat, histrionik. Histrionik merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pusat perhatian. Yang kelima, narsistik. Narsistik merupakan individu yang memiliki pandangan bahwa dirinya adalah individu yang hebat. Yang keenam, antisosial. Antisosial merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk melawan aturan. Yang ketujuh, negativistik. Negativistik merupakan individu yang memiliki kecenderungan melakukan perlawanan secara tidak langsung. Yang kedelapan, kompulsif. Kompulsif merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk hidup tertata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you next time, guys.